Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan ini kita masih diberi umur panjang dan kesehatan sehingga masih bisa berketemu, walaupun ketemunya kita hanya di media sosial. Tidak lupa salam untuk semuanya. Salam Rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan ini kembali saya akan menceritakan pengalaman saya setelah masuk ke Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, yang pada awalnya kita hanya bersyariat. Dengan memasuki tarekat ini kita mendapat pengalaman, yaitu pengalaman secara hakikat. Yang di situ adalah pengalaman rohani kita. Yang di syariat kita hanya memiliki pengalaman secara jasmaniah. Kalau kita masuk tarekat, kita mempunyai pengalaman baru, yaitu pengalaman rohaniyah atau yang disebut pengalaman akhirat. Dalam perjalanan menuju dari syariat ke hakikat, yang dalam proses masuk tarekat kita mengalami yang namanya mati hakikat, yang kata Nabi adalah mutu qabla anta mutu, yaitu dari dunia masuk ke alam akhirat, dari ilmu syariat ke ilmu hakikat. Yang sebenarnya alam akhirat itu alam di atasnya dunia. Jadi setelah dunia kita itu memasuki alam yang abadi, alam yang kekal, yaitu namanya alam akhirat. Di situ kita dibimbing oleh guru, kita dibimbing oleh wali ya mursyida, kita dibimbing oleh Rasulullah sendiri melakukan perjalanan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui dalam ilmu syariat bahwa jalan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala singkatnya itu disebut jalan lurus atau jalan Shiratal Mustaqim. Yang di ilmu syariat diceritakan kita bisa mengalami atau menjalani yang namanya akhirat itu setelah kematian jasmani kita. Tapi ternyata tidak. Dalam ilmu tasawuf atau ilmu tarekat, yang dinamakan hakikat itu adalah alam akhirat. Di situ kita melakukan perjalanan-perjalanan persis yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kita melakukan perjalanan yang disebut alam kubur. Kita tahu bagaimana rasanya di alam kubur. Kita melakukan perjalanan alam barzah. Kita tahu bagaimana perjalanan di alam barzah itu. Dan pada kenyataannya yang namanya siksa kubur, siksa alam barzah itu bisa kita alami dan kita ceritakan, karena kita matinya secara hakikat, tapi kita masih di dunia, kita masih hidup, jadi bisa menceritakan pengalaman kita, yaitu memasuki alam akhirat. Apabila di dunia kita tidak bisa menjawab pertanyaan kubur yang dikiaskan pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir, sudah dipastikan kita memasuki alam akhirat
itu pun kita tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat itu. Pertanyaan malaikat itu ya persis yang di syariat itu adalah man robbuka, siapa Tuhanmu, bukan siapa nama Tuhanmu. Jadi karena kita tahu siapa Tuhan kita, ya kita enak tinggal jawab saja. Man nabiuka, siapa nabimu, bukan nama nabimu juga. Di situ kita juga bisa menjawab, karena di situ bukanlah nama yang ditanyakan, akan tetapi yang punya nama itu siapa Tuhanmu. Jika kita menjawab Allah, malaikat pun akan marah, karena Allah itu malaikat tidak tahu. Tapi kalau kita bisa menunjukkan ini loh Tuhan saya, mungkin kiasnya seperti itu. Jadi apa yang selama ini kita ketahui dalam ilmu syariat, ternyata kita bisa mengalami di saat kita masih hidup. Demikian juga tentang yang disebut Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang pintas. Itu jalan singkat, jalan menuju dari dunia menuju akhirat. Itu hanya bisa ditemui oleh orang-orang yang melakukan perjalanan rohani ataupun ketemu guru wali ya mursyidah. Karena hanya guru yang bisa menunjukkan bagaimana cara kita menempuh perjalanan yang disebut Shiratal Mustaqim itu. Jadi Shiratal Mustaqim itu jalan lurus, kiasnya itu sebagai rambut di belah 7, karena sangat-sangat sulit kita untuk melakukan perjalanan itu. Kita harus benar-benar melakukan adaptasi yang ekstra, yang tidak boleh hanya sekedar-sekedarnya saja. Karena jika kita hanya sekedar-sekedarnya saja, kita akan terjatuh, kita tidak akan lolos untuk melakukan perjalanan rohani itu. Kita akan kembali lagi ke syariat, kita akan kembali lagi ke dunia. Jadi kita tidak ngurusi ruh kita yang sebenarnya. Ruh kita inilah yang harus melakukan perjalanan itu. Tapi karena kita masih di dunia, ruh kita masih bersama jasad kita, makanya kita melakukan perjalanan rohani itu bersama jasmani kita. Makanya apabila kita mengejar akhirat, dunianya ngikut ya seperti itu. Apabila mengejar ilmu rohani, ngejarnya pada saat kita masih hidup, jasadnya pasti ngikut. Mungkin yang saya sampaikan tidak perlu panjang lebar lagi. Lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa diberi umur panjang sehingga kita bisa berbagi cerita. Wabillahi taufik wal hidayah, ilahi anta maksudi waritoka maklubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.